Halo teman-teman, kenalkan nama saya Johari Somatri. Untuk video kali ini, saya akan coba membahas tentang Scrum Architect and Commitment, Successful Scrum Product Management. Artefak Scrum. Artefak Scrum mewakili hasil karya atau nilai. Mereka dirancang untuk memaksimalkan transparansi informasi utama, sehingga setiap orang yang memeriksa memiliki dasar yang sama untuk adaptasi. Setiap artefak berisi komitmen untuk memastikannya memberikan informasi yang meningkatkan transparansi dan fokus yang dapat diukur kemajuannya. Untuk produk backlog adalah produk goal. Untuk sprint backlog adalah sprint goal. Untuk increment adalah definition of done. Komitmen ini ada untuk memperkuat empirisme dan nilai-nilai Scrum bagi Scrum team dan pemangku kepentingan mereka. Untuk yang pertama adalah produk backlog. Produk backlog adalah daftar yang muncul dan tersusun tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk. Ini adalah satu-satunya sumber pekerjaan yang dilakukan oleh Scrum Team. Produk backlog item yang dapat dilakukan oleh Scrum Team dalam satu sprint dianggap siap untuk dipilih dalam acara sprint planning. Mereka biasanya diperoleh tingkat transparansi ini setelah melakukan aktivitas pembahasan. Pembahasan produk backlog adalah tindakan memecah dan mendefinisikan lebih lanjut produk backlog item menjadi item yang lebih kecil dan lebih akurat. Ini adalah aktivitas berkelanjutan untuk menambah detail seperti deskripsi, urutan, dan ukuran. Atribut seringkali berbeda pada tiap domain pekerjaan. Developer yang akan melakukan pekerjaan bertanggung jawab atas penentuan ukuran tersebut. Product owner dapat mempengaruhi developer dengan membantu mereka memahami dan menentukan pilihan kompromi. Nah, untuk komitmen dari produk backlog adalah produk goal. Produk goal menggambarkan keadaan produk di masa depan yang dapat dijadikan sebagai target untuk direncanakan oleh Scrum Team. Produk goal ada di produk backlog. Produk backlog lainnya muncul untuk mendefinisikan apa yang akan memenuhi produk goal. Produk adalah kendaraan untuk menyampaikan nilai. Produk memiliki batas yang jelas, pemangku kepentingan yang diketahui, pengguna atau pelanggan yang ditentukan dengan baik. Produk bisa menjadi layanan, produk fisik, atau sesuatu yang lebih abstrak. Produk goal adalah tujuan jangka panjang Scrum Team. Mereka harus memenuhi atau meninggalkan satu tujuan sebelum mengambil tujuan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah sprint backlog. Sprint backlog terdiri dari sprint goal. Serangkaian produk backlog item yang dipilih untuk sprint. Serta rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan increment. Sprint backlog adalah rencana oleh dan untuk developer. Ini adalah gambaran waktu sebenarnya yang sangat terlihat dari pekerjaan yang direncanakan developer selama sprint untuk mencapai sprint goal. Karena itu, sprint backlog diperbaharui sepanjang sprint seiring dengan semakin banyaknya hal yang baru diketahui. Sprint backlog ini harus memiliki perincian yang cukup sehingga dapat memeriksa kemajuan pada daily scrum. Komitmen dari sprint backlog adalah sprint goal. Sprint goal adalah satu-satunya tujuan dari sprint. Meskipun sprint goal merupakan komitmen developer, sprint goal memberikan fleksibilitas dalam hal pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sprint goal juga menciptakan koherensi dan fokus, mendorong Scrum Team untuk bekerja sama dan bukan dengan inisiatif terpisah. Sprint goal dibuat selama sprint planning dan kemudian ditambahkan ke sprint backlog. Saat developer bekerja selama sprint, mereka selalu mengingat sprint goal. Jika pekerjaan ternyata berbeda dari yang mereka harapkan, mereka bekerja sama dengan product owner untuk menegosiasikan ruang lingkup sprint backlog dalam sprint tanpa mempengaruhi sprint goal. Selanjutnya adalah increment. Increment adalah pijakan menuju sprint goal.
Setiap penambahan merupakan tambahan untuk semua increment sebelumnya dan diverifikasi secara menyeluruh, memastikan bahwa semua increment berfungsi secara bersama agar bernilai. Increment harus dapat digunakan. Dalam sebuah sprint, dapat dibuat beberapa increment. Seluruh increment disajikan di sprint review sehingga mendukung empirisme. Namun, increment dapat dikirimkan ke pemangku kepentingan sebelum akhir sprint. Sprint review tidak boleh dianggap sebagai gerbang untuk merilis nilai. Suatu pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari increment kecuali jika memenuhi definition of done. Lalu komitmen dari increment adalah definition of done. Definition of done adalah deskripsi formal dari keadaan increment jika memenuhi ukuran kualitas yang disyaratkan untuk produk. Saat produk backlog item memenuhi definition of done, sebuah increment lahir. Definition of done menciptakan transparansi dan memberikan semua orang pemahaman bersama tentang pekerjaan apa yang diselesaikan sebagai bagian dari increment. Jika produk backlog item tidak memenuhi definition of done, item tersebut tidak dapat dirilis atau bahkan disajikan di sprint review. Sebaliknya, dikembalikan ke produk backlog untuk dipertimbangkan di masa mendatang. Jika definition of done untuk sebuah increment adalah bagian standar organisasi, semua Scrum Team harus mengikutinya sebagai standar minimal. Jika bukan standar organisasi, Scrum Team harus membuat definition of done yang sesuai untuk produk tersebut. Developer diharuskan untuk memenuhi definition of done. Jika ada beberapa Scrum Team yang bekerja sama dalam sebuah produk, mereka harus saling mendefinisikan dan mematuhi definition of done yang sama. Nah, itu pembahasan tentang Scrum Artifact dan komitmen. Mohon maaf bila terdapat kesalahan penyampaian. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.